Jadi kalau kita nak mencapai tahap 5 kali 2 tahun, berarti padi kita mesti menyamai bagaimana tempoh matang padi di Vietnam, Thailand ataupun di Indonesia. Terima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Halo, apa kabar teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah bantu dukung channel ini, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezeki, dilancarkan dalam segala usahanya dan urusannya, dan juga semoga Allah kabulkan segala hajat, doa, dan permohonan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman nonton salah satu video dari channelnya yang ini teman-teman saya tampilkan di sini channelnya. Nah, silahkan teman-teman kunjungi channel ini, silahkan teman-teman dukung, teman-teman subscribe agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan menarik teman-teman, di judul video kali ini yang saya tampilkan juga di sini judulnya teman-teman. Nah, ini judulnya cukup menarik teman-teman. Nah, biar kita tidak penasaran dengan video yang ini teman-teman, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton, mari kita simak bareng-bareng video ini. Di saat Malaysia kekurangan beras dan meminta Indonesia ekspor beras ke Malaysia, di sisi lain Indonesia dengan instruksi Pak Prabowo ingin menambah gudang-gudang penyimpanan beras karena tingginya produksi beras di dalam negeri. Melimpahnya beras di Indonesia harus dibarengi dengan tempat penyimpanan yang baik agar tidak membusuk. Menteri Pertanian Malaysia pun memuji teknologi unggulan milik Indonesia yang mampu mempercepat siklus tanam dan meningkatkan produktivitas padi secara signifikan. Menteri Pertanian Malaysia pun mengatakan Indonesia dan Malaysia ini seperti abang dan adik. Dan Menteri Pertaniannya pun akan belajar banyak kepada Indonesia yang memanfaatkan teknologi canggih. Warga Malaysia pun mengeluhkan kekurangan beras di Malaysia dan lonjakan harga beras impor yang sangat tidak wajar. Jika hal ini berketerusan dan Indonesia tidak membantu ekspor ke Malaysia, tidak menutup kemungkinan harga beras di Malaysia terus melonjak karena dunia saat ini sedang dihantam krisis beras. Di Jepang saja, harga beras per kilonya mencapai 86.000 sampai 100.000. Mari kita simak beberapa pernyataan dari para anggota DPR Malaysia dan keluhan masyarakatnya. Jadi kalau kita nak mencapai tahap 5 kali 2 tahun, berarti padi kita mesti menyamai bagaimana tempoh matang padi di Vietnam, Thailand ataupun di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim produksi pangan Indonesia melimpah. Oleh karenanya Presiden berencana membangun gudang sementara untuk menampung hasil produksi. Presiden juga menargetkan bangsa Indonesia bisa mengekspor hasil produksi pangan ke negara tetangga. Terima kasih karena Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar. Dan sehingga penduduk yang begitu ramai
Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, grain corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab iaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI iaitu satu badan penyelidikan Malaysia akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat bertukar-tukar terutama sekali manfaat bersama hal teknologi dan pemodenan. Dan kita dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang soal tarikh baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu kita di peringkat ASEAN ini mesti ada kerjasama yang lebih kukuh dan utuh. Berpanjangan dan kali ini membabitkan harga beras pula. Pengguna mendakwa kenaikan harga makanan rujuk itu berlaku akibat kekurangan bekalan di pasaran yang melanda negara ketika ini. Susahlah macam ni. Sekarang pun very difficult. Kalau naik kita banyak orang yang susah. Kita orang miskin macam kita tak boleh adik. Pasal terpaksa adik akak pun kena beli kan. Pasal kita nak masak kan. Susah adik mati adik macam ni adik. Ada yang naik RM9, ada yang naik sampai RM13. So kalau dah 10 kampet, 150 kita dah rugi kat situ. Bagai jatuh ditimba tangga, itu peribahasa yang mungkin sesuai digunakan melihat situasi terkini mengenai kekurangan beras tempatan di pasaran. Kemelut bekalan beras tempatan yang terputus sejak beberapa bulan lalu terus menghimpit orang ramai kerana mereka terpaksa bertukar kepada beras import yang mengalami kenaikan harga. Tinjauan Kini TV turut mendapati golongan peniaga-peniaga kecil terjejas akibat kenaikan harga beras import yang terlampau keterlaluan sehingga memberi kesan kepada perniagaan. Tentang kekurangan kawasan sawah, kita hilang 20,000 hektar bagan serai, di antaranya tukar tanaman, perumahan dan terbiar kerana generasi muda tidak mahu meneruskan kerja-kerja sawah itu. Jaminan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu ketika sesi penggulungan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat tiada kenaikan harga beras tempatan, namun rata-rata orang ramai yang ditemui mengeluh mengenai kenaikan harga beras import yang dianggap keterlaluan. Saya rasa betul juga perkara itu. So saya pernah dia dapat komen daripada kawan-kawan yang susah dapat beras tempatan ni. Mengikut yang masa sekarang ni memang kita rasa macam ada kenaikan yang macam terlampau ni lah, tinggi lah. Dia sampai RM10 kata ya. Nah, ya. Dulu 20 lebih, sekarang dah sampai 40 pun ada. Tengok grade lah. Tengok grade beras. Itu je lah. Dulu dah 20 lebih je. 26 dapat kan. Sekarang ni dah 40. Ada 39 bagi murah lah tu pasalnya. Jadi bagi golongan B40 ni memang masalah lah kan. Repatah lagi orang kampung yang kais pagi mengan pagi kan, petang tu lagi menyukakan idul kar. Itu je lah. Saya pegang ni makanan utama kita Malaysia. Harga beras di pasaran semakin membimbangkan bukan hanya kepada pengguna, malah peniaga kedai runcit seakan buntu menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan beras tempatan. Ini menyebabkan mereka terpaksa menaikkan harga beras import untuk mengurangkan kerugian yang ditanggung. Tanggapan itu soal nelayan, saya pernah hantar. Apa selesaikan masalah beras itu kita betul nelayan. Beras dulu. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Apa persoalan yang dikemukakan oleh Bapak tadi akan terjawab
bila saya bentangkan reform yang akan dibuat ini. Tapi saya nak beritahu Muhammad, kami timbul benda ni dah 2 minggu. Jadi bukan hari ini ya, tentang harga lantai beras tu. Pegawai pun dah tulis. Jadi kami minta Yang Amat, kami bukan minta serta-merta untuk jadi Yang Amat jadi diktator. Tidak, kami dah minta dah berminggu, malah berbulan. Kalau dalam TikTok tu berbulan lah. Jadi saya minta Yang Muhammad pertimbangkan serta-merta harga lantai. Jadi bila kami balik ke rumah, semua orang gembira. Walaupun kita akan menyokong Yang Muhammad pun tak tahu kami tak tahu Yang Muhammad. Tapi kami gembira. Itu yang paling penting. Bila kami gembira, kami doa. Itu yang penting, doa tu yang penting. Kalau kami doa pihak lain, tak bagus. Kami nak berdoa supaya sejahtera hendaknya. Terima kasih Speaker. Kami nak berdoa. Janganlah buat zalim kami. Terima kasih. No? Terima kasih atas doa dan harapan. Boleh bagi 5 minit tak untuk Menteri jawab pasal nafas? Minta Menteri dah habis? Habis dah. Baik, terima kasih. Sampai di sini informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah teman-teman, jadi itu videonya ya, cukup menarik teman-teman, dan semoga video ini memberi kita pengetahuan yang lebih ya tentang apa-apa yang ada di video ini. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dari itu saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bantu dukung channel ini dan juga yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Silahkan teman-teman kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.